Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 0,46%. Dengan total market cap mencapai di 1,16 triliun US dollars. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin dia meningkat sebesar 1,94% dalam 24 jam terakhir, dan dia sekarang trading di angka 27.805. Sementara untuk Ethereum dia malah terkoreksi tipis sebesar 0,15% dan sekarang trading di angka 1.748. Lalu untuk BNB dia terkoreksi sangat tipis sebesar 0,02% saja dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 334,43. Lalu untuk XRP dia terkoreksi sebesar 0,88% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 38 sen. Untuk Cardano dia terkoreksi sebesar 0,72% dan sekarang trading di angka 33 sen. Untuk Polygon Matic dia terkoreksi sebesar 2,71% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 1 dolar lebih 11 sen. Untuk Dogecoin dia terkoreksi sebesar 3,19%, ada perubahan 2,88% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 0,07 dolar ya, alias 7 senan. Untuk Solana kali ini dia malah meningkat sebesar 0,27% dalam 24 jam terakhir dan sekarang trading di angka 22 dolar lebih 38 sen. Dan pada hari ini kita bisa lihat dengan jelas ya, Bitcoin dominance cenderung meningkat lagi dan cukup signifikan. Karena kita bisa lihat yang cenderungnya altcoins lain itu antara terkoreksi atau meningkat tipis seperti BNB atau dari ya, Solana juga ya, sisanya cenderung tertinggal jauh dengan Bitcoin ya, which is quite good ya. Biasa Bitcoin dominance yang meningkat itu adalah pertanda yang baik untuk awal dari bull market ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar kita pada hari ini. Dan sesuai dengan pembahasan kemarin akan ada satu data penting dari US, yaitu adalah existing home ya. Existing home sales ini harapan kita seperti biasa adalah lebih rendah daripada forecast karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD. Dan kita ingin USD melemah ya, maka dari itu harapan kita adalah dia lebih rendah daripada forecast, yaitu di 4,17 juta di sini ya. Nah, itu untuk hari ini. Untuk besok ya, kita akan ada juga satu data penting dari US, yaitu adalah crude oil inventories ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk economic calendar, quite simple. Dan selanjutnya kita akan geser ke analisa Twitter. Nah, untuk analisa Twitter ini sendiri kemungkinan besar buat lo yang sudah minimal stay tune beberapa bulan terakhir di DCWT atau di TCI in general ya, kemungkinan besar sudah pernah melihat si teori 28 November cycles ini. Sebenarnya ini masuk ke dalam teori Fourier cycle dari Bitcoin ya. Nah, tetapi di sini yang gue suka adalah dia menggambarkan tahun per tahun ini lebih jelas ya. Dia bagi setiap cycle itu menjadi 4 tahun dengan distinctive karakteristik yang berbeda-beda ya. Nah, setiap satu cycle itu biasanya justru dimulai dengan all time high ya. Biasakan kalau kita berpikir cycle itu dimulai dengan akumulasi. No ya. Di sini teori 28 November itu tahun pertama adalah all time high ya. Setelah itu kita masuk ke bear market ya. Bear market ini sudah kita rasakan kemarin ini ya, 2021 sampai 2022. Lalu tahun ketiga akumulasi dan tahun keempat itu adalah preparation atau persiapan untuk all time high ya. Nah, kalau ditanya, "Bang, tempat terbaik untuk akumulasi itu kapan sih?" Dari sejarahnya, terbaik itu justru terjadi pada di tahun ketiga di sini, yang sekarang kita sedang rasakan. Tetapi seringnya di tahun ketiga ini adalah masa-masa paling bearish dan ya masa-masa paling negatif untuk kripto. Kita bisa rasakan sendiri sekarang ya. US sangat menekan kripto. Wah, kemarin tuh waktu BTC di angka 15 ribuan, semua orang bilang BTC akan ke 0, BTC akan ke angka 2000, 1000 sampai ratusan dolar dan seterusnya ya. Jadi, walaupun secara teori kita lihat ini benar ya, pokoknya setiap tahun ketiga kita akumulasi. Pada faktanya waktu akumulasinya nyesek, susah ya, karena sentimennya itu bearish ya. Tapi kalau kita lihat dari teori cycle ini ya lu lihat sendiri ya, tahun ketiga atau tahun hijau ini, tahun akumulasi adalah tahun yang bisa dibilang secara historical terbaik untuk kita akumulasi. Karena berkali-kali terjadi bisa dibilang bottom dari market itu di tahun ketiga ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk teori cycle ini ya. Dan buat lo yang ingin terus akumulasi, monggo ya. Lagi-lagi secara
tahun, ini adalah tahun yang tepat karena ini adalah tahun akumulasi ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke TA ya. Untuk TA kita bisa lihat di sini kondisi Bitcoin itu sekarang dalam masa-masa yang mulai kehilangan momentum sebenarnya, atau ya bisa dibilang kehilangan volume ya. Kemarin sedikit membuat harga lebih tinggi, tapi tidak berhasil retest 28.828 ya. Dan sebenarnya ada probability yang cukup besar dia mulai reject di sini ya. Tapi nggak apa-apa, menurut gue itu normal ya, karena kemarin peningkatannya sudah cukup fantastis, bombastis ya. Nah, yang menjadi PR untuk Bitcoin menurut gue sebenarnya lebih simpel. PR untuk Bitcoin adalah jangan sampai daily dan weekly dia close di bawah dari 24.495 ya. Kenapa weekly juga? Karena di weekly itu juga ada MA200 ya. Jadi untuk di daily kita bisa lihat dulu di sini. Kalau bisa jangan sampai daily close di bawah dari sini ya, mantul harapan gua. Itu PR untuk daily. Nah, PR untuk weekly-nya basically di angka yang mirip-mirip juga, karena kenapa? Untuk weekly-nya di sini kita bisa lihat ada MA200 yang kurang lebih di angka yang sama, 25.458. Hanya beda beberapa puluh dolar saja ya, which is kita bisa confluence-kan menjadi satu support yang sama ya. Maka dari itu adalah PR untuk Bitcoin dari daily maupun weekly-nya ya. As simple as that ya. Dan selanjutnya untuk indeks dolar ya, indeks dolar harapan gua adalah dia lanjut lagi ya, tapi bisa dibilang kita harus berikan dulu applause ya, bahwa indeks dolar berhasil melakukan PR dia ya. PR-nya kemarin sudah kita bahas, harapan gua adalah dia daily close di bawah dari MA50 dan kita bisa di sini voila, benar-benar terjadi ya. Indeks dolar melemah dengan cukup signifikan sampai dia daily close di bawah dari MA50 yaitu 103,44. Nah, pada hari ini harapan gua adalah apa? Harapan gua adalah indeks dolar bisa mulai retest ke 50 dan gagal reclaim ya. Gagal reclaim, reject dan mulai retest ke 103,13. Itu harapan gue untuk indeks dolar in general ya. Kalau itu bisa terjadi ya, ini akan bisa membantu lagi kripto untuk lanjut meningkat ke atas ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk overallnya ya. Dan mungkin sedikit lagi yang ingin gue bahas soal Bitcoin adalah untuk di weekly-nya lagi-lagi ada bull support band. Amit-amit ya, ini amit-amit ya, ini kalau sampai terjadi rada buruk, tapi ya kita harus bahas juga. Andaikan MA200 jebol, weekly close di bawah dari sini, yang menjadi last defense-nya adalah bull support band. Kalau sampai dari atas ke sini ya dan mantul, that's good. Tapi kalau sampai ke bawah dan jebol juga di sini, kemungkinan besar akan lanjut membuat lower low. Tapi for now kita bisa tenang dulu karena masih ada beberapa support yang sangat penting yang masih bertahan sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk makronya, dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI ini bukan financial advice dan tujuannya adalah untuk edukasi. Ya, lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya, lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sebelum kita lanjut, kita akan download pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dan ada berita bahagia bagi kalian yang promo hunter, karena sekarang Bybit sedang ada event baru buat lo yang tinggal di Philippines, Indonesia, dan Thailand. Nama eventnya adalah Roda Keberuntungan. Dulu sudah pernah ada, sekarang ada lagi. Keren banget ya, dan kalian bisa memenangkan peluang 100% ya, berbagai macam hadiah yang ada di sini ya. Yang pertama ada token senilai 41.000 USD totalnya ya, iPhone 14, Smart TV dan motor Yamaha. Lebih spesifiknya adalah kalian bisa memenangkan satu hadiah utama 10.000 USDT, ini artinya sekitar 150 juta ya. 3 motor Yamaha, 3 iPhone 14, 5 Smart TV dan token senilai 31.000 USD. Ada macam-macam di sini ya. Cara bermainnya sangat simpel. Ini seperti undian ya. Undian yang otomatis virtual di sini ya. Nanti kalian tinggal kumpulkan tiket sebanyak mungkin ya dengan berbagai macam cara di sini ya. Nah, semakin banyak tiket yang kalian dapatkan, semakin sering juga kalian bisa mencoba untuk memutarkan si undian ini ya. Really cool. Sekali lagi kriteria untuk partisipasinya gampang banget. Yang pertama pastikan lu dari Indonesia, Thailand atau Filipina. Dan yang kedua hanya untuk pengguna yang sudah KYC. Ya, jadi harus KYC dulu, jangan lupa ya. Caranya gampang banget. Yang pertama, kalian bisa mendapatkan 2 tiket undian berhadiah dengan melakukan deposit perdana dan deposit total itu lebih dari 50 USD. Gampang banget ya. Lalu bisa dapat 1 tiket lagi apabila kalian trade token tertentu lebih dari 50 USD. Detailnya kalian bisa lihat di sini token apa aja.
Lalu juga ada satu tiket undian berhadiah lagi apabila mendapatkan atau lebih tepatnya spot trading volumenya melebihi 2000 USD. Dan juga bisa dapat satu lagi tiket apabila spot trading lebih dari 20.000 USD. Satu tiket lagi untuk perdagangan derivatif lebih dari 20.000 dan banyak lagi ya. Jadi lagi-lagi untuk dapat tiketnya awalnya gampang banget ya, otomatis makin kesini makin susah. Tapi otomatis dengan hadiah seperti ini tentunya tetap menarik ya. Jadi buat lo yang mau ikutan jangan lupa untuk bisa cek link reflektor di bawah dan selalu trade di Bybit. Oke, dan yang pertama kita akan bahas adalah buy limit untuk Bitcoin. Ya, untuk secara spotnya otomatis belum ada perubahan. Ya, kenapa? Karena price range juga tidak ada perubahan. Maka dari itu buy limit spot pertama kita masih di 24.495. Lalu buy limit kedua di 23.763. Mungkin yang sedikit berubah adalah buy limit ketiga ya. Buy limit ketiga kan tadinya di 50. Sekarang udah terlalu naik ke atas, sudah terlalu confluence dengan buy limit kedua. Maka dari itu buy limit ketiga kita untuk Bitcoin gua turunkan jadi ke 22.629 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk posisi spot di Bitcoin ya. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini bahwa pada kemarin ya nyaris kena ke 28.800-an. Nah, jadi apabila dalam beberapa hari ke depan retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 24.495. Sementara untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 28.828 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Bitcoin. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum kita bisa lihat di sini ya, kondisinya itu dia kemarin sayangnya daily close di bawah dari 1780 ya. Maka dari itu untuk buy limit pertama kita sudah jelas dia jebol kali ini ya. Untuk buy limit kedua kita masih menunggu di 1705,17 ya. Dan lalu selanjutnya untuk buy limit ketiga kita di 1660 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk buy limit secara spot kita di Ethereum ya. Nah, untuk selanjutnya ya untuk futuresnya kita bisa di sini karena sudah jebol, kita lihat dalam beberapa hari ke depan apakah akan terjadi retest 1, retest 2 di sini atau tidak. Nah, kalau terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 1705. Lalu untuk posisi longnya otomatis tinggal kita balik logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di 1780. Ya, jadi itu kurang lebih untuk setup di Ethereum. Oke, dan sekarang kita geser ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini buy limit pertama sudah kena lagi. Jadi sudah dikasih kesempatan sebanyak 1, 2, 3. Jadi kemungkinan besar 90% dari lu sudah kena buy limit pertama. Untuk buy limit kedua di 37 sen, buy limit ketiga masih di 36 sen. Jadi itu setup untuk buy limit secara spot di XRP ya. Nah, untuk posisi futuresnya kita bisa lihat di sini retest 1, retest 2 kemarin sudah terjadi dan langsung pada hari itu juga kena target TP kita di MA20. Sementara untuk posisi long juga sebenarnya langsung kena, ini luar biasa ya. Jadi untuk posisi futures di XRP ini sangat profitable dalam beberapa hari terakhir ya. Retest 1, retest 2 kena target TP. Retest 1, retest 2 kena target TP. Dan pada hari ini retest 1 ya, bukan pada hari ini, dari kemarin ya. Retest 1, retest 2 target TP di MA50 sesuai dengan pembahasan kemarin sudah kena, jadi ya sudah profit lagi ya. Ini profit seingat gue lumayan ya. Sini nah lumayan 2,73%. Jadi ya bisa dibilang bolak-balik cukup untung lah ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk untuk posisi futures di XRP ya, sudah kena juga. Dan mungkin pada hari ini andaikan dia daily close di bawah 50, besok kita bisa pertimbangkan kalau terjadi lagi retest kedua di sini adalah posisi short dengan target TP di MA20 lagi ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk XRP. Oke, dan sekarang kita geser ke BNB. Dan untuk BNB kita bisa di sini dia lagi-lagi masih bisa bertahan di atas dari 330,2, which is good ya. Nah, maka dari itu buy limit juga otomatis masih belum berubah ya. Buy limit pertama masih di 330,2. Buy limit kedua di MA50 yang sekarang ada di 309,5. Dan buy limit ketiga di 301,7. Jadi itu untuk setup buy limit secara spot di BNB ya. Untuk posisi futuresnya
apabila terjadi ya retest 1, retest 2 di 330,2, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 356,8. Itu untuk posisi long. Untuk posisi shortnya itu bisa terjadi apabila kalau BNB gagal mempertahankan 330,2, dijebol ke bawah ya, ini berubah menjadi resisten. Retest 1, retest 2 di sini kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di MA50 yang sekarang ada di 309,5 ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di BNB. Oke, dan sekarang kita masuk ke Phantom. Untuk Phantom kita bisa di sini ya, buy limit pertama kita sayangnya tembus. Ya, jadi buy limit pertama tembus. Yang sekarang tersisa secara spot adalah di 41 sen yang dia confluence juga dengan MA20 di daily. Dan buy limit ketiga kita di 34 sen. Ya, jadi sekali lagi setup kita yang tinggal tersisa untuk buy limit secara spot adalah di 41 sen dan di 34 sen. Itu untuk posisi spot. Untuk posisi futuresnya kita bisa di sini ya. Kemarin kalau lu udah dapat di sini retest 1, retest 2, kemungkinan besar sudah kena target TP di sini. Nah, sekarang tembus ke bawah sini, tembus dari MA50. Maka apabila terjadi retest 1, retest 2 di MA50 dalam beberapa hari ke depan, kita bisa buka posisi short dengan target TP kita di 41 sen ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik logikanya. Retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA50. Jadi kurang lebih seperti itu untuk setup di FTM dan juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan, pada hari ini akan keluar satu data yang cukup penting dari US, yaitu adalah existing home sales ya. Ini akan keluar jam 9 malam. Buat lo yang buka posisi futures dan gak mau ambil resiko volatility, boleh TP duluan sebelum keluar si datanya ya. Nah, dan juga gue ingatkan jangan pakai uang panas dan juga jangan over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.